Halo, di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul pengelompokan bahan makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan untuk memberikan energi dan nutrisi kepada tubuh. Baik, sebelum melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan bahan dan alat yang akan saya gunakan. Bahan pertama yaitu ada kertas plastik. Ini nanti gunanya untuk membungkus bahan-bahan makanan agar nantinya bahan makanan dapat mudah untuk dikelompokkan. Bahan makanan yang pertama ini saya bungkus adalah telur. Setelah dibungkus, lalu nanti saya akan memberikan label pada setiap bungkusan makanan sehingga nanti mempermudah saya melakukan kegiatan praktikum dalam pengelompokan bahan makanan. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum. Di sini nanti ada contoh-contoh dari karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Sebelum saya kelompokkan, di sini saya akan membungkus terlebih dahulu seluruh bahan makanan yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini. Seperti dapat dilihat di video, macam makanan itu sendiri dapat kita bedakan atau kita bagi menjadi dua macam. Ada macam makanan yang berasal dari tumbuhan dan ada juga macam makanan yang berasal dari hewan. Kalau dari tumbuhan contohnya seperti sayur-sayuran, buah, biji-bijian. Sedangkan kalau bahan makanan dari hewan contohnya daging, ikan, telur, dan susu. Ini adalah bahan makanan yang telah saya bungkus seluruhnya. Kemudian saya beri label satu persatu. Di sini ada santan, ada minyak, margarin, kemudian tadi ada bayam, ada jagung, dan lain sebagainya. Setelah saya kumpulkan jadi satu, langkah berikutnya saya akan mengelompokkan bahan makanan. Di sini ada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Langsung saja kita ke pengelompokan bahan makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien utama bersama dengan protein dan lemak yang berperan penting dan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Kemudian di karbohidrat juga nanti kita akan menemukan yang namanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini salah satu contoh dari karbohidrat. Yang pertama adalah beras. Orang yang paling membutuhkan karbohidrat adalah mereka yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi, seperti orang yang bekerja keras. Kemudian contoh yang kedua itu adalah jagung. Jagung ini merupakan salah satu contoh juga dari komponen karbohidrat. Setelah beras dan jagung, contoh yang nomor 3 ini adalah singkong. Singkong ini termasuk salah satu contoh dari komponen karbohidrat. Jadi setelah dari singkong, yang nomor 4 contoh lain dari karbohidrat adalah ubi jalar. Karbohidrat ini sebagai sumber utama energi dalam tubuh manusia. Jadi energi yang paling banyak adalah di karbohidrat. Dan contoh yang terakhir ini adalah kentang. Kentang ini merupakan komponen dari karbohidrat. Nah, tadi dapat kita lihat di video sudah ada 5 makanan yang termasuk dari komponen karbohidrat, yaitu ada beras, jagung, singkong, ubi jalar, dan kentang. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari contoh dari lemak. Lemak adalah salah satu dari 3 makronutrien utama bersama dengan karbohidrat dan protein yang fungsinya menyediakan energi dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh manusia. Salah satu fungsinya ialah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh manusia. Selain itu, lemak berfungsi sebagai cadangan makanan apabila karbohidrat tersebut telah habis. Kemudian contoh yang pertama dari lemak itu adalah keju. Keju merupakan contoh dari lemak. Kemudian yang kedua ini ada minyak goreng. Minyak goreng ini merupakan salah satu contoh dari lemak. Setelah keju dan minyak goreng, contoh yang ketiga yaitu santan kelapa. Nah, santan kelapa ini salah satu contoh dari lemak juga. Kemudian setelah ada keju, minyak goreng, dan santan kelapa, yang nomor 4
adalah kuning telur. Kuning telur ini merupakan salah satu komponen yang banyak mengandung lemak. Orang yang paling banyak membutuhkan lemak ialah balita dan anak-anak. Nah, dan yang contoh yang terakhir adalah ada margarin. Margarin ini merupakan salah satu contoh dari komponen lemak. Inilah tadi kelima contoh dari komponen lemak. Ada margarin, kuning telur, santan kelapa, minyak goreng, dan keju. Kemudian kita akan belajar ke komponen yang ketiga, yaitu protein. Protein adalah salah satu makronutrien utama yang sangat penting bagi tubuh manusia. Protein ini tersusun dari asam amino yang menjadi blok pembangunan sel, jaringan sel, enzim, hormon maupun sistem kekebalan tubuh. Fungsi dari protein ini untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta memproduksi enzim dan hormon dan mendukung fungsi kekebalan tubuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari protein. Yang pertama adalah tempe. Tempe ini salah satu contoh utama dari protein nabati. Nah, protein ini dibagi menjadi dua, ada protein hewani dan ada juga protein nabati. Yang contoh yang kedua, kita ke protein hewani. Ini adalah ikan lele. Ikan lele ini merupakan contoh makanan yang sangat banyak mengandung protein. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah telur. Telur merupakan salah satu contoh dari protein. Orang yang paling membutuhkan protein adalah seseorang yang usia lanjut dan juga bayi, karena protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Contoh berikutnya ini adalah ayam. Ayam termasuk salah satu contoh dari protein. Protein ini apabila dikonsumsi nanti sebagai sumber energi dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari protein. Ada telur, ikan lele, ayam, udang, dan juga tempe. Kemudian kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil untuk mempertahankan kesehatan dan fungsi tubuh yang normal. Vitamin ini berfungsi sebagai suplemen sehingga nanti fungsinya untuk mendukung metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, komponen dari vitamin ialah salah satu contohnya yaitu bayam. Bayam ini merupakan contoh dari vitamin yang banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Vitamin dalam tubuh ini nanti fungsinya sebagai menjaga kesehatan jaringan tubuh agar tubuh kita dapat selalu sehat. Vitamin yang kedua ini adalah tomat. Tomat ini memiliki vitamin A dan vitamin C yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah pepaya. Pepaya ini merupakan salah satu contoh vitamin yang banyak sekali mengandung vitamin A dan vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Setelah itu, contoh yang keempat ini adalah brokoli. Brokoli ini merupakan salah satu vitamin yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin kafolat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir itu adalah wortel. Wortel ini merupakan salah satu contoh vitamin yang banyak sekali mengandung vitamin A. Nah, vitamin itu dibagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin C dan vitamin B, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Ini merupakan salah satu contoh komponen vitamin. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan praktikum pengelompokan sayur. Sebelum melanjutkan langkah-langkah praktikum, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pengelompokan sayur. Sama seperti sebelumnya, sebelum melakukan praktikum, saya di sini sudah membungkus seluruh sayuran, kemudian saya beri label, saya bungkus menggunakan plastik agar mudah untuk membedakan dan mengelompokkan bahan sayuran yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktikum ini. Sayuran adalah bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan dan sayuran ini banyak sekali akan nutrisi. Sayuran itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada sayuran daun, kemudian ada sayuran buah, sayuran akar, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Nah, baik. Ini merupakan salah satu macam-macam contoh sayuran. Yang pertama kita akan mencari namanya sayuran daun. Sayuran daun adalah
Bagian daun tanaman yang dapat dimakan dan banyak sekali mengandung vitamin, mineral maupun serat. Contoh yang pertama tadi adalah kangkung, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada bayam. Bayam merupakan salah satu contoh sayuran daun yang dapat kita konsumsi dalam sehari-hari. Kemudian setelah kangkung dan bayam, contoh ketiga yaitu fungsi sayuran daun salah satunya untuk meningkatkan kesehatan mata, imun maupun tulang. Kemudian contoh yang ketiga di sini ada daun pakis. Daun pakis ini merupakan salah satu contoh dari sayuran daun. Kemudian contoh yang keempat ini, di sini saya membawa sampel salah satu contohnya yaitu daun sawi. Nah, daun sawi hijau ini merupakan salah satu contoh sayuran daun. Sebenarnya banyak sekali sayuran daun yang lain yang dapat kita peroleh, hanya saja saya di sini hanya mengambil 4 sampel contoh dari sayuran daun. Nah, sayuran daun ini berarti yang dapat kita konsumsi yaitu bagian daunnya yang banyak sekali nutrisi dan mineral serta vitamin. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengamati yang namanya komponen sayuran buah. Sayuran buah adalah jenis sayuran yang berasal dari buah tanaman, tetapi dalam konteks kuliner sayuran buah ini dikatakan sebagai sayuran cenderung gurih dan sedikit manis, bukan berarti buahnya. Salah satu contohnya yaitu ada terong. Terong ini merupakan salah satu contoh dari sayuran buah. Kemudian selain terong, ada contoh yang kedua, sayuran buah yaitu tomat. Tomat ini merupakan salah satu contoh komponen dari sayuran buah. Fungsi sayuran buah yaitu mengandung banyak vitamin dan mineral serta antioksidan serta menjaga kesehatan pencernaan tubuh kita. Contoh yang ketiga di sini ada labu siam. Labu siam ini merupakan salah satu contoh dari sayuran buah. Nah, kemudian setelah 3 komponen tersebut ada satu contoh lagi yang saya bawa yaitu timun. Timun ini merupakan salah satu contoh sayuran buah yang kaya akan vitamin dan mineralnya. Nah, di sini adalah keempat contoh komponen dari sayuran buah. Dan yang kelima, saya juga membawa contoh dari sayuran buah yang lain yaitu cabai. Cabai ini merupakan salah satu contoh sayuran buah yang sangat banyak sekali mengandung sumber antioksidan bagi tubuh. Nah, ini adalah kelima komponen dari contoh sayuran buah. Kemudian yang berikutnya kita akan mengamati sayuran akar atau umbi. Sayuran akar atau umbi adalah sayuran yang berasal dari umbi makanan yang fungsinya sebagai menyimpan cadangan makanan itu sendiri. Nah, contoh dari sayuran umbi yang saya bawa di sini adalah wortel. Wortel ini merupakan salah satu contoh dari sayuran umbi. Fungsi sayuran umbi ini yaitu salah satunya sebagai sumber karbohidrat agar yang membantu karbohidrat yang lain. Kemudian contoh yang kedua itu adalah loba. Loba ini merupakan salah satu contoh dari sayuran umbi. Selain itu, fungsi yang lain adalah untuk menjaga kesehatan pencernaan sebagai sumber vitamin dan mineral bagi tubuh. Kemudian, contoh yang ketiga selain wortel dan loba, itu yang ketiga adalah kentang. Jadi kentang selain sebagai karbohidrat, dia juga sebagai termasuk dalam kategori sayuran umbi-umbian yang dapat menghasilkan karbohidrat sebagai sumber energi utama dalam tubuh. Kemudian contoh yang keempat di sini ada yang namanya singkong. Singkong ini merupakan salah satu contoh sayuran umbi-umbian dan termasuk dari komponen karbohidrat yang dapat menghasilkan sumber utama energi manusia. Dan yang terakhir di sini ada ubi jalar. Ubi jalar juga merupakan salah satu contoh dari komponen sayuran umbi atau akar-akaran. Inilah dia kelima contoh dari sayuran akar atau umbi-umbian yang saya ambil sebagai sampel. Kemudian yang berikutnya kita akan mengamati yang namanya sayuran kacang-kacangan. Sayuran kacang-kacangan adalah jenis sayuran yang berasal dari keluarga tanaman polong-polongan atau Leguminosae yang menghasilkan biji dalam bentuk kacang. Contoh yang pertama di sini adalah kacang panjang. Kacang panjang ini merupakan salah satu contoh keluarga dari polong-polongan. Kemudian yang kedua di sini adalah buncis. Buncis juga merupakan salah satu contoh dari sayuran kacang-kacangan. Selain kacang panjang dan buncis, di sini saya juga membawa sampel yang lain, yaitu ada yang namanya kacang tanah. Kacang tanah ini juga merupakan salah satu contoh dari suku kacang-kacangan yang termasuk dalam kategori sayuran polong-polongan atau kacang-kacangan. Dan yang terakhir, di sini saya membawa contoh yaitu kacang merah.
Fungsi sayuran kacang-kacang ini nanti sebagai sumber protein nabati, mendukung kesehatan jantung, menjaga berat badan maupun mengontrol gula darah. Ini merupakan salah satu contoh sayuran kacang-kacangan yang saya bawa menggunakan untuk sampel. Dan yang terakhir kita akan mengetahui yang namanya sayuran tunas. Sayuran tunas adalah bagian tanaman yang terdiri dari tunas muda yang masih dalam tahap pertumbuhan yang seringkali disebut sebagai pucuk atau bibit. Yang pertama adalah pucuk daun mete. Ini sering sekali kita gunakan sebagai bahan lalapan dalam makanan. Kemudian contoh yang kedua, selain daun pucuk mete, saya juga membawa yang namanya kecambah atau toge. Fungsi sayuran tunas ini salah satunya yaitu sebagai kaya nutrisi, menjaga kesehatan pencernaan, antioksidan, penurunan berat badan dan lain sebagainya. Dan contoh yang ketiga, di sini saya membawa contoh yaitu daun pucuk melinjo. Ini merupakan salah satu contoh dari sayuran tunas. Dan contoh yang terakhir juga di sini saya membawa contoh yaitu brokoli. Brokoli ini termasuk dari salah satu contoh sayuran tunas. Inilah tadi keempat komponen dari sayuran tunas. Demikianlah video yang bisa saya buat. Dapat kita lihat perbedaannya di sini adalah macam-macam kelima macam sayuran yang telah kita bedakan menjadi beberapa komponen. Ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Oke, baiklah, sekian video dari saya. See you next time.